Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before start our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini pembelajaran tema 4. Kita bahas materi tentang bahasa Indonesianya saja. Okay. Apa yang kita bahas yaitu unsur intrinsik dan teks dari teks fiksi maupun non fiksi. Oke, apa itu unsur intrinsik? Intrinsik di sini ada 6 ya, nanti akan menjadi 7. Tetapi sebenarnya poinnya 6 ini ya. Yang pertama yaitu adalah ada temanya atau ide pokok sebuah cerita. Oke, unsur yang pertama dari suatu teks baik fiksi ataupun non fiksi itu ada temanya, yaitu ide pokok. Lalu yang kedua itu ada tokohnya. Tokoh itu adalah pemeran yang ada di dalam teks. Berarti subjek. Nah, subjek ini bisa dibagi menjadi 3. Ya, ada pasti dalam suatu teks fiksi ataupun non fiksi itu biasanya akan ada protagonis atau orang yang berperilaku baik. Protagonis, ya. Lalu ada juga antagonis yang berperilaku buruk, dan juga yang terakhir ini tritagonis yang berwatak sebagai penengah. Jadi nggak buruk, nggak baik juga. Jadi tokoh itu dibagi menjadi 3. Selanjutnya yaitu perwatakan. Ya, watak dari tokoh. Tokoh tadi kan ada 3. Maksudnya dikategorikan ada 3 berat. Bukan berarti hanya ada 3 orang yang ada di dalam teks tersebut. Tidak. Tetapi 3 tadi itu hanya kelompok. Jadi dalam suatu teks fiksi ataupun non fiksi itu ada kelompok tokoh, di mana ada kelompok orang baik, kelompok orang buruk, kelompok penengah. Bisa juga hanya 1 orang. Bisa juga tidak ada satupun. Tapi pasti ada minimal 1 tokoh dalam sebuah teks fiksi ataupun non fiksi. Nah, lalu untuk perwatakan ini adalah sifat dari tokoh yang ada di teks tersebut. Ya. Sifatnya dapat dilihat dari mana? Dapat dilihat dari dialog, percakapan yang ada di teks tersebut, ataupun dijelaskan dalam teks tersebut, dan juga bisa dilihat dari fisik orang yang dideskripsikan ataupun dari gambar yang ada di teks tersebut. Watak itu sikap, attitude, ciri-ciri fisik, itu watak. Lalu yang keempat yaitu ada setting atau latar, di mana latar ini biasanya ada latar tempat di mana kejadian itu berlangsung, baik teks fiksi ataupun non fiksi. Yang kedua waktunya, kapan, lalu suasananya bagaimana, suasana mencekam atau menyenangkan, panas, apa dingin, itu suasana. Dan ini nggak harus ada. Beberapa teks ada latarnya, beberapa teks nggak ada. Tapi minimal biasanya ada waktu sama tempat itu biasanya dijelaskan. Kalau suasana itu belum tentu, kadang ada, kadang enggak. Lalu yang kelima yaitu ada amanat atau pesan nasihat. Oke. Amanat ini dari teks fiksi ataupun non fiksi yang ada, itu biasanya ada suatu tujuan penulis untuk menulis teks tadi, itu dia bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan tertentu atau menyampaikan nasihat kepada pembacanya. Itu pasti ada di dalam teks fiksi ataupun non fiksi. Karena tujuan tulisan itu pasti mengandung sebuah pesan atau nasihat. Jadi amanat itu tujuan teks tersebut dibuat, ditulis. Lalu yang keenam yaitu alur atau plot. Oke. Jadi alur atau plot itu susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk cerita. Jadi di sini ada maju. Kalau plot maju itu seperti gini. Dahulu kala, ya, dimulai dari dahulu.
Kalau maju itu dia akan berurutan. Jadi waktunya itu semakin ke sini, semakin ke sini, semakin ke sini dan terus berlanjut. Kalau mundur itu kisahnya langsung menuju dahulu kala. Jadi yang tadi Mister sebut pertama itu mundur. Lalu yang campuran itu ada yang sekarang, lalu dia flashback ke belakang. Nah itu campuran maju dan mundur. Dan itu kebanyakan kisah itu memiliki alur campuran maju, ada majunya, ada mundurnya. Tapi juga ada juga yang maju, ada juga yang mundur. Oke. Lalu perbedaan fiksi sama non-fiksi itu apa? Oke, fiksi adalah jenis tulisan yang hanya berdasarkan imajinasi, bayangan, atau rekaan si penulis. Contohnya adalah cerpen, novel, sinetron, telenovela, drama, ya, film drama, komedi, horor, dan laga. Ini adalah karya fiksi. Fiksi. Sedangkan non-fiksi adalah tulisan-tulisan yang isinya bukan fiktif dan bersifat faktual, fakta nyata terjadi. Jadi nyata terjadi itu non-fiksi. Kalau fiksi itu fiktif, kayak cerpen, novel, dan sebagainya. Kalau non-fiksi itu nyata. Contohnya adalah artikel, opini, resensi buku, karangan ilmiah, skripsi, tesis, tulisan yang berisi pengalaman pribadi si penulis, seperti diary, terus macam-macam ini ya, laporan perjalanan, berita koran, majalah, tabloid, film dokumenter, dan masih banyak lagi. Oke, ini adalah contoh dari fiksi dan non-fiksi. Kalian bisa baca, perhatikan dengan jeli, karena nanti di akhir akan ada tugas tentang teks ini. Oke, next. Unsur intrinsik karya sastra. Jadi tadi Mister udah tampilkan 6 cabangnya tadi. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Dimana yang pertama adalah tema. Tema tadi sudah Mister jelaskan. Yang kedua latar, setting, ya tempat, waktu, suasana. Jadi dimana sebuah cerita itu harus jelas dimana berlangsungnya, kapan terjadinya, suasana serta keadaan ketika cerita berlangsung seperti apa. Itu adalah latar atau setting. Lalu untuk alur, plot, suasana ini dibagi menjadi 3. Pertama maju, yaitu peristiwa yang berurutan bergerak ke depan. Jadi dia dari A, B, C, D, E, dan seterusnya ke depan. Nah itu alur maju. Lalu yang kedua yaitu alur mundur. Jadi bersifat flashback. Oh, dahulu kala, itu mundur. Lalu yang terakhir adalah alur campuran. Ada majunya, ada mundurnya. Ini kebanyakan cerita yang panjang, kebanyakan beralur campuran. Seperti novel-novel. Selanjutnya yaitu alur. Penjelasannya alur. Alur meliputi beberapa tahap. Pengantar, awal cerita, penampilan masalah, bagian yang menceritakan masalah yang dihadapi pelaku cerita. Lalu yang ketiga yaitu puncak atau klimaksnya, ya. Masalah dalam sebuah sudah sangat gawat, konflik yang memuncak. Jadi ada sesuatu masalah di dalam cerita itu tadi. Lalu yang keempat yaitu ketegangan menurun atau antiklimaks, di mana masalah itu sedikit atau berangsur-angsur dapat diatasi, lalu istilahnya kekhawatirannya mulai hilang. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian, resolusi, masalah telah dapat diselesaikan, yang biasa kita tahu dengan endingnya. Nah, endingnya itu nanti ada happy ending, ada sad ending, dan lain sebagainya. Yaitu penyelesaian atau resolusinya yang tahap kelima. Itu di dalam alur. Sedangkan untuk perwatakan karakter seorang tokoh yang dapat dilihat dari 3 segi ya, dari dialognya, dari penjelasannya. Jadi kadang dijelaskan bahwa si A ini baik hati, kadang si A ini sangat pemarah, nah, itu termasuk watak. Dan juga penggambaran fisik tokoh, kadang si C memiliki badan yang tegap, besar, dan kekar, nah, itu dapat mewakilkan wataknya. Oh berarti wataknya tegas, pemberani, seperti itu bisa. Lalu selanjutnya tokoh
Yang keenam ya, tokoh adalah orang-orang yang diceritakan dalam cerita dan banyak mengambil peran dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis seperti yang Mister jelaskan tadi di awal. Dan yang terakhir adalah nilai atau amanat atau pesan, di mana sebuah tulisan memiliki pesan atau nasihat yang ingin disampaikan ke pembacanya. Begitu. Oke. Tugasnya mencari 2 teks literasi yang termasuk fiksi, jadi 1 teks fiksi dan 1 teks non-fiksi. Teksnya cukup difoto, lalu dari kedua teks tersebut kalian cari unsur intrinsiknya, ditulis di buku tulis, baik teks yang fiksi ditulis sendiri, yang non-fiksi ditulis juga. Setelah itu baru difoto. Jadi paling minimal ada 3 foto. Teks fiksi pertama, teks non-fiksi, lalu yang ketiga adalah kerjaan kalian yang menyebutkan unsur intrinsik dari kedua literasi yang sudah kalian cari. Itu saja pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Let's close the hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.